Ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari kegiatan wukuf, yaitu berdiam diri atau hadir di Padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar syidik hari nahar. Bahkan wukuf menjadi bagian sentral ibadah haji yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Wukuf di Arafah termasuk rukun haji berdasarkan riwayat Abdurrahman Al-Daili. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qola, al-haju, Arafatun, faman adroka, Arafata qobla ayat lua al-fajru faqad adroka al-hajja. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah, maka barang siapa yang telah melakukan wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka ia sungguh telah menjalankan haji. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya, hadits sahih. Dalam redaksi, Al-Hajju, Arafatun, Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarak Fauri memberi penjelasan. Qauluhu, Al-Hajju, Arafatun, ay milakul haji wa mudzomu arkanihi wukufu, Arafatin liannahu yafutu bifawatihi. Artinya, haji itu adalah Arafah. Maksudnya bagian sentral haji atau rukun-rukun haji yang paling agung adalah wukuf di Padang Arafah, karena haji menjadi hilang, batal, dengan hilangnya wukuf. Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarak Fauri, Tuhfatul Ahwadzi, Juz 8, halaman 253. Melihat wukuf di Arafah merupakan hal yang tidak terpisah dari ibadah haji. Lantas bagaimana dengan jamaah haji perempuan yang tengah mengalami haid? Apakah sah dan boleh melaksanakan wukuf? Tonton dan simak penjelasan berikut. Ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya bahwa salah satu adab wukuf adalah dilakukan dalam keadaan suci. Dengan demikian, wukuf yang dilakukan jamaah haji yang tengah menstruasi adalah sah, meski ia kehilangan keutamaan wukuf dalam keadaan suci. An-Nawawi berkata, Asabiatu, al-afdolu ayakuna mustaqbilan lil kiblati mutatohiron satiron auratahu falwakofa muhditsan au junuban au haidlon au, alaihi najasatun au maksyufal aurati, sohawukufu wafatathu al-fadilatu. Artinya, kesunahan dan adab wukuf yang ketujuh, yang lebih utama adalah menghadap kiblat, suci dari hadats dan menutupi aurat, sehingga bila seseorang wukuf dalam keadaan berhadats, junub, haid, terkena najis atau terbuka auratnya, maka sah wukufnya dan ia kehilangan keutamaan. Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Idloh, Beirut Darul Hadits, halaman 313. Berdasarkan referensi tersebut dapat dipahami bahwa kondisi menstruasi tidak mencegah keabsahan wukuf, sebab hanya berkaitan dengan keutamaan, bukan kewajiban. Bila memungkinkan, jamaah haji yang tengah haid tentu lebih baik menunggu sucinya selama durasi waktu wukuf masih tersedia untuk memperoleh keutamaan wukuf dalam keadaan suci. Namun bila tidak memungkinkan, semisal dengan menunggu suci berakibat ketinggalan rombongan sehingga dapat mengancam keselamatannya, maka hendaknya ia tetap mengikuti alur pemberangkatan rombongan meski berwukuf dalam keadaan haid, sebab menjaga keselamatan diri merupakan kewajiban, sementara wukuf dalam keadaan suci adalah kesunahan atau keutamaan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menegaskan, al-wajibu la yutraku illa liwajibin, yang artinya, kewajiban tidak dapat ditinggalkan kecuali karena kewajiban lainnya. Sedangkan sebagian ulama meredaksikan dengan bunyi kaidah, al-wajibu la yutraku illa lisunatin, kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena kesunahan. Jadi kesimpulannya bahwa jamaah haji perempuan yang dalam keadaan menstruasi bila melakukan wukuf hukumnya tetap sah akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan, sebab keutamaan wukuf harus suci dari hadats. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.